yaitu Datuk Fitra. Beliau adalah Direktur Kesehatan Mental Sekolah di KMI. Dan kedua, sudah ada pakar kita, Ibu Grace, seorang psikolog klinis. Nanti kita bisa banyak berdiskusi kepada beliau, ya, pada expert-expert kita, bagaimana mengelola stres pada anak saat belajar di rumah. Ada pepatah, only great people will survive, hanya orang-orang yang hebat yang akan bertahan, hanya orang-orang yang mampu beradaptasi bisa bertahan pada kondisi pandemi ini. Nah, mari kita mulai dari rumah kita sebagai orang tua untuk survive pada diri kita sendiri dan survive dalam mendidik anak belajar di rumah. Terima kasih. Selamat belajar dan silakan Teh Hesti. Terima kasih Bang Riki, selaku Ketua Kesehatan Mental Indonesia. Selanjutnya akan kami serahkan kepada Mas Fitra Fatur Rahman alias Datuk Fitra. Mas Fitra Fatur Rahman saat ini bergiat sebagai guru BK di SMA Negeri 10. Dan beliau juga merupakan direktur dari Sekolah Sehat Mental, KMI, Kesehatan Mental Indonesia. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Fitra Fatur Rahman untuk memberikan paparannya sekitar 15 menit mungkin. Silakan Mas Fitra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta webinar. Ya, kita malam ini berbincang-bincang, bertukar ide tentang bagaimana mengatasi atau menghadapi kondisi anak yang stres karena belajar dari rumah. Ya. Yang disebutkan oleh Teh Hesti barusan, di KMI saya sebagai direktur untuk program Sekolah Sehat Mental Indonesia. Selain itu juga saya sebagai guru BK di SMA Negeri 10 Depok. Jadi saya ingin berbagi pengalaman dari dua sisi. Pertama sebagai orang tua, juga kemudian sebagai guru. Ya, baik. Pengalaman sebagai orang tua dan guru saat membantu atau merilis stres anak. Bagi orang tua, saya akui memang tidak mudah mendampingi anak-anak melakukan pembelajaran online. Anak saya ada 3 orang. Yang pertama kelas 1 SMA, dia sekarang di pondok pesantren. Yang kedua kemarin itu waktu awal-awal pandemi, dia di kelas 4 menjelang akhir gitu ya. Yang satu lagi, yang kecil, yang ketiga itu kelas 1 SD. Nah, jadi masing-masing punya tugas dari sekolahnya masing-masing gitu ya. Yang SD ini alhamdulillah di SD yang sama, cuman beda kelasnya gitu. Tapi instruksi pembelajarannya tetap berbeda antara kelas 4 dengan kelas 1. Kalau yang tadi kelas SMA tadi yang di pondok, ya tinggal menyerahkan handphone ke dia, dia bisa mengerjakan apa yang diminta atau yang diinstruksikan oleh gurunya. Alhamdulillah, ya kami ada peralatannya gitu ya. Ada ada laptop, ada HP juga gitu. Istri saya juga ada laptop, ada HP. Kemudian di sekolah anak saya sejak kelas 1 mereka sudah diperkenalkan dengan tab gitu. Jadi pembelajaran mereka dilakukan melalui tab. Proyek-proyek pembelajaran mereka diberikan di tab, baik dalam bentuk penugasan gitu ya, dalam bentuk video ataupun tugas-tugas hafalan surat-surat pendek itu dilakukan melalui tab-nya gitu ya. Cuman ini alhamdulillah bagi kami keadaannya seperti itu.
teman-temannya gitu ya, teman-temannya anak saya itu juga tidak sesederhana itu gitu. Ada yang cuman ibunya saja yang bisa mendampingi gitu. Ada yang cuman bapaknya saja yang bisa mendampingi gitu. Ya alhamdulillah waktu awal-awal pandemi saya dan istri, alhamdulillah istri saya juga seorang guru juga, guru SMP. Ya cukup luar biasa juga ya bergelut lah gitu dengan instruksi dari guru. Ini gurunya mintanya apa sih gitu. Oh begini, oh bikin video, oh bikin ini apa gitu. Jadi kami kolaborasikanlah pengetahuan, keterampilan, pengalaman kami menggunakan gadget gitu ya, menggunakan program aplikasi pembelajaran online gitu. Kami tadi awalnya juga tidak terbiasa menggunakan Google Classroom misalnya, atau Google Duo, atau Google Meet gitu ya. Kemudian di beberapa guru kemudian minta video call gitu, ada yang video call melalui Google Duo, ada yang melalui Google Meet juga gitu. Jadi kami sebenarnya juga belajar kembali gitu ya, belajar kembali menggunakan alat-alat ini sambil juga mendampingi anak-anak melakukan pembelajarannya. Gitu. Nah sebagai guru pengalaman saya ya fasilitas yang sering digunakan memang WA gitu ya, komunikasi melalui WA. Ya di WA ini ada emoticon gitu kan, ada bahasa-bahasa yang familiar di kalangan mereka itu saya gunakan, sehingga itu saya gunakan untuk bagaimana caranya untuk bisa memahami keadaan-keadaan mereka gitu. Nah istri saya sebagai guru juga dia harus berpikir gitu ya, bagaimana ini pembelajaran, istri saya guru bahasa Indonesia gitu ya, bagaimana pembelajaran ini bisa dicerna oleh anak, bisa dilakukan oleh anak, dan anak bisa dengan mudah mengerjakan pembelajarannya gitu. Kemudian Mas Fitra, mohon maaf itu slide-nya belum keluar. Ya. Slide-nya belum kelihatan. Slide-nya belum kelihatan. Jadi di gimana nih? Iya. Ini saya udah di slide show ini. Oke, nanti silakan dikirimkan ke saya, nanti saya coba share. Tadi sudah saya kirimkan ke ke WA-nya Teh Hesti. Silahkan sambil dilanjutkan presentasinya. Ya. Ya, saat rilis stres belajar anak dari rumah, sebagai orang tua, saya membacakan instruksi dari gurunya dengan cermat dan teliti. Apa yang diminta gurunya gitu ya. Ini gurunya minta apa gitu. Terus ya kalau di SD ada ada tagihan-tagihan gitu ya, tagihan-tagihan. Nah seperti misalnya kertas buffalo, waktu itu ada gurunya minta kertas buffalo gitu. Nah, itu sudah dipersiapkan dari hari sebelum di pagi harinya dilakukan pembelajarannya gitu. Nah kemudian juga sebagai orang tua sebenarnya gregetan gitu ya, anak-anak saya ya dengan berbagai alasan, dengan berbagai tingkah mereka bilang beginilah, begini begitu gitu. Tapi saya tetap mengarahkan agar mereka yang melakukan tugasnya gitu. Memang tidak langsung, tidak tidak sesederhana mengajarkan di kelas gitu. Kalau dia lagi bete, kalau dia lagi bad mood gitu ya, itu ya main dulu apa kemana dulu gitu, atau makan dulu atau minum dulu gitu, baru kemudian dilanjutkan lagi pembelajarannya gitu. Nah, ini yang saya lakukan sebagai orang tua. Jadi prinsipnya yang penting anak-anak melakukan pembelajarannya gitu. Ya tentu dengan tarik ulur gitu ya, tidak melulu belajar gitu. Kita
sama-sama mengetahui span attention, rentang perhatian anak itu antara 10 sampai 15 menit. Lebih dari 15 menit mereka sudah susah untuk kembali fokus, kembali konsentrasi ke materi pembelajarannya. Kemudian sebagai guru, yang saya lakukan dan istri saya lakukan untuk memberikan instruksi ke anak-anak, merancang, kita memikirkan kembali ini kira-kira apa ya bahasanya, ini kira-kira apa ya kata-katanya yang anak-anak muda, atau kalau misalnya anak-anak kesulitan, sama kami membayangkan situasi kami sehingga kalau orang tuanya kira-kira membaca ini bagaimana gitu. Jadi sebagai guru kami memberikan instruksi pembelajaran online yang mudah dipahami anak dan orang tuanya. Kemudian sebagai guru kami juga ya dalam tanda kutip gitu ya, menurunkan target atau harapan dari pembelajaran online yang dilakukan. Ya kita sama tahu ada yang namanya target kurikulum gitu ya, ada target per semester dan seterusnya. Itu kami turunkan sehingga yang penting anak-anak melakukan saja gitu, melakukan pembelajaran saja. Tidak berharap tinggi lah, tidak berharap banyak dari aktivitas yang mereka lakukan dari pembelajaran online ini. Kemudian juga sebagai guru BK saya melakukan konseling online untuk memahami keadaan anak-anak dalam mengerjakan pembelajaran online yang mereka lakukan. Jadi seperti saya tanyakan, gimana tugasnya bisa dipahami enggak gitu. Kalau misalnya kesulitannya apa gitu. Sampai saat ini yang sering kalau saya temukan antara lain kendalanya berupa alatnya itu sendiri atau gadgetnya itu sendiri. Ada yang mereka tidak punya, ada yang HP-nya tidak support gitu ya. Selain itu juga ada yang sinyal gitu, sinyalnya tidak kuat, tidak mendukung. Ada juga yang di kuota. Jadi 3 hal itulah yang menjadi kendala atau hambatan dari pembelajaran maupun konseling online yang saya lakukan. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Fitra. Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, silakan dituliskan di grup chat. Nanti akan kami jawab sekaligus setelah 2 sesinya selesai. Selanjutnya, terima kasih Mas Fitra Faturrahman atau Datuk Fitra atas presentasinya, atas paparannya. Kepada Ibu Grace, kepada Mbak Grace kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hesti. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam. Judul presentasi saya meningkatkan fungsi, saya share dulu ya, meningkatkan fungsi protektif keluarga di masa pandemi. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa malah membahas fungsi protektif keluarga. Sedangkan kita sedang membicarakan mengenai bagaimana untuk merilis stres pada anak. Setelah presentasi saya selesai, saya harap Ibu Bapak bisa mengerti mengapa fungsi protektif keluarga perlu ditingkatkan untuk merilis stres anak. Menurut penelitian yang dilakukan selama pandemi ini di Italia, itu sangat penting bagi kita untuk paham bahwa keluarga bisa menjadi faktor risiko, jadi penyebab stres, dan faktor protektif, pencegah stres bagi anak-anak selama masa pandemi ini. Oleh karena itu, saya akan lebih menekankan bagaimana kita perlu meningkatkan faktor protektif dari keluarga
untuk kebaikan anak-anak kita. Slide-nya sudah bisa dilihat ya? Sudah, Bu Grace. Sudah ya? Oke. Sudah. Oke. Sebelum saya menjelaskan soal rilis stres pada anak-anak, kita perlu tahu dulu sebenarnya apa yang dialami anak-anak. Jadi sumber stresnya itu dari mana, gitu ya? Sumber stres anak-anak itu dari mana? Begitu. Apa sebetulnya yang dialami anak-anak adalah perubahan. Dan kita juga sebagai orang tua yang mengalami perubahan itu, dan perubahan di masa pandemi ini kan begitu cepat, begitu mendadak ya. Kita tidak siap, bahkan ini yang pertama kali untuk kita semua. Khususnya mungkin buat anak-anak ini adalah perubahan yang sangat besar yang baru mereka alami di hidup mereka, bahkan juga untuk kita, dan kondisi pandemi inilah yang menjadi salah satu stres utama anak-anak. Nah, apa saja sebetulnya perubahan yang terjadi? Ya, kita semua sudah tahu ya, perubahan itu sendiri kita alami begitu. Sebelum COVID itu kan anak-anak enak belajar di sekolah dengan guru ya, ada tatap muka langsung, kedekatan secara fisik itu kan bikin nyaman juga untuk anak-anak, ada guru, tempat saya nanya kalau saya nggak ngerti gitu kan. Kemudian juga ada teman-teman, ada suasana sekolah yang pasti menyenangkan untuk anak-anak ya. Ada pergantian suasana, kalau tadinya dari rumah pergi ke sekolah, lalu pulang dari sekolah mungkin sebelum ke rumah mampir dulu ke mall dan sebagainya. Lalu rutinitas juga sudah menyatu dengan diri anak. Nah, setelah COVID, anak kan harus belajar di rumah. Di rumah tidak ada guru, ada adalah orang tua. Anak-anak tentu merasa berjarak dengan orang yang biasa tempat dia bertanya. Dan dia yakin bahwa dia mendapat jawaban. Itu juga menimbulkan kenyamanan secara psikologis. Kemudian terpisah dari teman-teman juga itu merupakan sebuah emosi, sebuah pengalaman yang tentu tidak mengenakan begitu ya. Ada kehilangan sementara. Lalu juga mereka merasakan monoton seperti itu ya. Monoton, di rumah terus, kemudian juga belum menemukan rutinitas, masih trial error, masih berubah-ubah begitu. Kadang anak-anak juga merasa jadi terkekang juga ya, semua jadi negatif. Nah, menurut penelitian di Italia yang saya singgung itu tadi, ada faktor lain yang tidak kalah pentingnya yang berpengaruh pada tingkat stres anak, yaitu faktor keluarga. Jadi keluarga itu sangat berpengaruh dalam menentukan lingkungan seperti apa yang ada di dalam rumah yang dirasakan oleh anak-anak. Kalau kita lihat gambar berikut ini, keluarga yang di sebelah kiri itu kelihatan kan lebih bahagia ya, senyum, asik lah pokoknya gitu. Ini tentu membuat anak merasa nyaman, sekalipun mungkin dalam kondisi yang sedang dihadapi sekarang. Berbeda dengan keluarga yang di sebelah kanan. Tentu anak-anak akan dibuat menjadi semakin stres karena situasi dalam keluarga. Nah, sebagai orang tua tentu seperti yang mungkin Ibu Bapak rasakan begitu ya, perubahan ini betul-betul menimbulkan stres. Karena apa? Ya harus bekerja di rumah, kemudian juga harus berperan sebagai guru, lalu juga harus menemani anak, harus mengurus urusan rumah tangga dan sebagainya begitu. Jadi situasinya adalah problematis. Perannya jadi banyak, tanggung jawabnya jadi meluas ya. Tuntutan baru untuk mendidik anak-anak itu justru yang cukup berat ya, menggantikan peran guru, dan biasanya kan ada guru les untuk menyelesaikan PR dan sebagainya. Nah, bagi anak-anak, orang tua itu adalah harapan satu-satunya untuk membantu proses belajar mereka. Begitu. Jadi anak punya kebergantungan kepada orang tua mereka. Begitu. Nah,
Akibat perubahan yang dirasakan oleh orang tua, tentu juga orang tua merasakan stres, ya. Emosi negatif itu lebih cenderung banyak seperti itu. Apalagi mungkin ketika di awal-awal kita masuk pandemi, begitu ya. Sehingga kalau orang tua tidak bisa menghandle stresnya dengan baik, dengan emosi negatif yang ada, begitu ya, maka orang tua akan menjadi mudah marah, tidak sabar, ya, pikiran juga jadi tidak fokus begitu, dan biasanya jadi sulit untuk memberi perhatian kepada anak-anak, sulit memahami kebutuhan psikologis anak-anak juga begitu, dan ya responnya jadi tidak sesuai, sangat mungkin berlaku kasar, juga sulit untuk menjelaskan batasan-batasan aturan, disiplin. Jadi situasi selama pandemi yang dialami anak dengan perubahan itu, orang tua tidak membantu untuk membuat anak menjadi merasa lebih jelas seperti itu. Anak-anak merasa jadi dukungan orang tuanya tidak membantu mereka, ya. Kemudian juga anak-anak juga merasa bahwa orang tua tidak mengerti kondisi mereka. Akhirnya yang muncul adalah reaksi lebih negatif, agresif, ya, dan kesulitan psikologis lainnya. Nah, anak-anak menghayati pandemi itu sendiri sebagai sesuatu yang cenderung negatif, kesannya mendalam, begitu. Selain itu juga sesuai dengan usia mereka, mereka belum memiliki modal personal untuk mengatasi banyaknya perubahan. Apalagi untuk anak-anak yang masih SD, ya. Meskipun SMP dan SMA, mereka juga menghadapi problem dengan usia perkembangan mereka. Mereka butuh tuntunan dari orang tua, butuh informasi-informasi apa yang harus dilakukan selama masa pandemi dan sebagainya, begitu. Tapi itu mereka tidak dapat, begitu. Itu juga bisa menimbulkan konsekuensi yang negatif. Nah, kalau anak-anak tidak menemukan jawaban dari orang tua, ya mereka akan lebih stres, lebih emosional, tidak bisa perhatian fokus, ya, juga sulit untuk konsentrasi. Jadi, respon-respon dan perilaku orang tua itu menghadapi berbagai situasi di masa pandemi ini menentukan tingkat stres anak-anak. Seperti itu. Jadi apa yang perlu dilakukan untuk meminimalisir stres anak-anak? Sebagai orang tua, tentu penting adalah menjaga pikiran positif. Kalau pikiran positif, tentu kata-kata juga positif, sikap juga positif, ya. Lalu juga karena ini situasi sulit, maka perlu fleksibilitas. Perlu fleksibel dengan berbagai keadaan yang dihadapi, yang terus-menerus berubah. Dan tentu toleransi. Toleransi harus sangat ditingkatkan. Dan kalau pada satu titik sulit, ya berserah adalah yang pilihan yang terbaik, begitu. Kemudian juga memberi dukungan konkret ketika anak-anak membutuhkan. Jadi kalau anak bilang ini susah, kalau mungkin ibu atau ayah sedang mengerjakan pekerjaannya, bisa dikatakan sebentar, sabar, sekian menit, tunggu, seperti itu. Jadi mereka diyakinkan, begitu. Itu dukungan konkret. Lalu juga perlu orang tua memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan perkembangan anak. Jadi paham ini anak SD kecil, ini anak SD besar, ya, kelas 4, 5, 6. Ini anak remaja, remajanya SMP beda dengan remaja yang SMA. Jadi ada pengetahuan tentang hal itu. Kemudian mengatur kembali rutinitas kegiatan sebagai pola hidup baru keluarga. Jadi dengan rutinitas ini anak lebih terpola, anak lebih tahu apa-apa yang harus dilakukan, seperti itu. Kemudian membangun relasi positif, memberi dukungan emosional, dukungan spiritual, informasional, instrumental. Artinya bahwa secara emosi, secara spiritual itu anak-anak mendapatkan dukungan dalam relasi yang positif tadi. Lalu juga orang tua penting menjadi model asertif untuk anak-anak. Asertif ini kan bisa kita
mengatakan tidak itu dengan bisa diterima oleh anak-anak begitu. Anak-anak juga akhirnya belajar, oh kita bisa menolak, atau misalnya, aduh sekarang Bapak atau Ibu sedang capek, tunggu ya kira-kira setengah jam, Bapak Ibu mau istirahat dulu. Jadi anak-anak mengerti bahwa semua punya kekurangan, semua punya kelemahan, dan itu disampaikan. Gitu. Mereka menjadi paham pada akhirnya. Kemudian juga melatih anak-anak untuk belajar mengelola stres. Sebentar ya, Ibu atau Bapak capek, istirahat sebentar, supaya nanti kita enak ngobrolnya, seperti itu. Nah, lalu berikan juga waktu anak-anak untuk diri mereka sendiri, ini khususnya untuk mereka yang mulai remaja. Seperti itu ya, mereka butuh untuk waktu mereka sendiri. Kemudian guru bagaimana? Guru juga harus fleksibel ya, fleksibel karena memang situasinya sudah berubah begitu ya. Toleransi juga harus terus diberikan. Lalu guru juga harus terbuka terhadap anak-anak ya, kooperatif, komunikasinya lebih rileks ya. Sediakan waktu untuk mendengarkan anak-anak. Jadi tidak hanya, ya sekarang PR-nya ini ya, kerjakan begini, tidak. Jadi ada pembukaan yang membuat anak bisa merasa lebih nyaman, begitu. Beri ruang anak-anak untuk juga bisa menyampaikan seperti apa dirinya. Latih anak-anak juga untuk berpikir, melihat alternatif pemecahan masalah. Biasakan tentu karena guru, anak-anak menganggap, bisa tanya ini itu dan sebagainya seperti itu ya. Lalu membangun komunikasi intensif tentu dengan orang tua mereka seperti itu. Ya, saya pikir itu Mbak Hesti. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Grace. Yang tadi belum saya sampaikan adalah Mbak Grace ini adalah sarjana psikologi dari UNPAD, dari psikologi klinis UNPAD. Lalu kemudian beliau menjadi psikolog klinis dan melanjutkan di psikologi terapan S2, intervensi sosial di UI, kemudian mencintai psikologi sejak SMA dan punya kepuasan tersendiri saat menemani orang-orang dalam kesulitan belajar. Beliau juga merupakan pendiri dari Sanggar Anak Balita dan Permata Hati, aktif selama 6 tahun. Kemudian beliau juga punya keberpihakan kepada kaum yang terpinggirkan, pernah melakukan penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba ke SMA-SMA, bekerja sama dengan mantan pengguna dan di KPAI daerah. Pernah bekerja sebagai psikolog dan di HRD juga selama 10 tahun dan sekarang terakhir sebagai psikolog sekolah. Ternyata rupanya, terima kasih Ibu, sudah banyak pertanyaan terkait dengan ya ditujukan kepada Ibu. Boleh nanti kita langsung kita langsung masuk ke sesi tanya jawab Mbak Grace. Apakah sudah siap? Ya. Boleh pertanyaannya Mbak Hesti? Iya. Apa aja ya? Saya nggak ikutin saya nih. Coba dilihat dulu ya Mbak. Ini aku kelihatan nggak sih? Ini udah ada gambarnya. Saya kelihatan ke lihat di sana. Sebenarnya kelihatan. Ya, dari Mbak Novia Dewi. Dari Mbak Novia Dewi. Dari Mbak Novia Dewi, pertanyaannya adalah, seperti apa sih anak-anak itu dikatakan stres menghadapi perubahan belajar di masa pandemik ini? Dan separah apa sehingga kita perlu mewaspadainya? Ini juga bisa ditujukan untuk Mas Fitra juga ya. Lalu, terima kasih Bu Grace oleh Mbak Ibu Maya Yustia. Satu-satu aja dulu ya. Iya, boleh. Mau satu dulu, silahkan. Dari Mbak Novia Dewi. Satu dulu saya, soalnya nyari-nyari dulu ini yang mana. Pertama yang Nova Dewi ya? Novia Dewi, silahkan. Novia Dewi ya. Seperti apa sih anak-anak itu dikatakan stres menghadapi perubahan belajar di masa pandemi?
dan separah apa sehingga kita perlu mewaspadainya. Ya, biasanya kalau terima kasih ini Ibu Novia Dewi ya. Biasanya anak-anak bisa kita amati dari perilakunya, ya, reaksi-reaksinya. Ya, anak-anak usia-usia katakan SD masih sederhana ya. Mungkin dia gampang marah atau dia rewel, uring-uringan, begitu ya. Ya reaksi-reaksi seperti itu yang kita amati berbeda dan untuk kita juga dirasakan sebagai yang tidak mengenakan seperti itu. Kemudian separah apa ya tingkat keparahannya, ini juga sifatnya individual, tergantung anaknya masing-masing begitu. Itu bisa dilihat tentu oleh orang tua masing-masing ya, seberapa jauh bahwa itu dikatakan mengganggu atau menghambat belajarnya, itu orang tua yang bisa melihat seperti itu, karena orang tua lebih bisa mengenal bahwa ini masih oke, bisa ditolerir, lalu yang lain ini sepertinya cukup perlu perhatian khusus, seperti itu. Oke, dari Mbak Grace apakah cukup? Iya. Iya, gimana Ibu Ya, Novia selanjutnya dari Mas Fitra untuk menjawab mungkin bisa menambahkan terkait dengan pertanyaan seperti apa sih anak-anak itu dikatakan stres menghadapi perubahan belajar. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu atau Mbak Novia Dewi yang menanyakan seperti apa sih anak-anak itu dikatakan stres menghadapi perubahan belajar masa pandemi ini. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Grace, itu sangat individual dan saya beberapa kali menjumpai di entah itu di sosmed, WA maksudnya, atau di Instagram gitu ya. Ada gambar-gambar postingan-postingan yang kalau dilihat sekilas sebenarnya lucu, tapi sebenarnya kalau diteliti lebih dekat lagi kasihan gitu ya. Ada yang saya lupa dari daerah mana itu, pokoknya ada yang dari daerah Sunda, ada yang dari daerah Medan kalau nggak salah gitu ya. Ibu ngajarin anaknya gitu. Anaknya sampai bilang, kalau bahasa Sundanya itu embung, nggak mau lagi belajar gitu. Nah itu udah ciri anak itu mengalami stres belajar gitu ya. Atau bahkan di teman saya, di relasi saya ada juga yang bahkan ketika menghadapi materi pelajarannya dia malah menangis gitu ya. Malah menangis biasa, tapi menangis bisa dibilang sesenggukan, hebat gitu menangisnya gitu. Nah itu udah mengalami kondisi stres seperti itu. Separah apa hingga kita perlu mewaspadainya? Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Grace bahwa perubahan keadaan ini, perubahannya itu sendiri sudah menimbulkan stres gitu ya, kepada anak juga kepada orang tua. Ya, saya sebagai guru dan juga sebagai orang tua, sebagai guru dalam tanda kutip menurunkan tuntutan kurikulum gitu, tuntutan kurikulum kepada anak-anak gitu, kepada peserta didik gitu. Nah, cuma ada juga guru-guru yang dalam tanda kutip nggak mau tahu gitu ya. Pokoknya target belajarnya ini keadaannya seperti ini. Nah, keadaan-keadaan guru yang mentargetkan pembelajaran itu juga sebenarnya tidak berdiri sendiri. Keadaan mereka juga sebenarnya dituntut oleh pihak sekolah gitu ya, oleh kurikulum, oleh kepala sekolah gitu. Bahwa setiap guru harus punya laporan pembelajaran, buktinya gitu. Nah, buktinya itu kemudian difoto, kemudian dikirim. Nah, saya juga mendapatkan informasi tadi dari Metro TV juga bahwa
di KPAI itu sudah banyak laporan mengenai stres belajar ini gitu. Jadi artinya stres belajar itu mulai dari yang ringannya gitu ya. Yang ringannya itu mulai dari nggak mau mengikuti pembelajarannya itu sendiri gitu ya. Lari-larian gitu. Sambil kemana dulu, makan dulu, minum dulu, mau ngapain dulu, balik lagi. Itu udah mulai stres sebetulnya gitu. Nah, yang bisa dilakukan ketika anak sudah mulai mengalami stres belajar, ya kita sebagai orang tua di rumah ya kendorin dulu lah gitu. Tagihannya dikendorin dulu gitu. Ya udah misalnya. Ntar kalau misalnya itu balik lagi. Nah, kalau misalnya udah udah sekian kali bolak-balik itu tentu juga capek ya, anak juga capek, kita juga capek. Itu udah kalau udah sama-sama capek, ya seperti tadi Bu Grace katakan, berlaku asertif gitu. Papa udah capek gitu, mama udah capek, kita istirahat dulu ya, kita sama-sama istirahat misalnya. Jadi yang tadi juga saya dapat informasi dari Metro TV, dari KPAI itu mengatakan, ya sudah kalau misalnya sudah keadaan seperti itu, ya tinggalkan aja gitu, nggak usah dilanjutkan gitu. Ya mungkin bisa dilanjutkan sekitar 2 atau 3 jam kemudian, atau bahkan ya sudah selesaikan aja apa yang bisa diselesaikan hari itu. Kalau tidak bisa selesai, ya lanjut besoknya gitu. Itu yang saya alami, yang saya lakukan kepada anak-anak dan juga kepada murid-murid saya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya silakan Mbak Hesti. Terima kasih Mas Fitra. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Maya Yustia kepada Mbak Grace. Ibu Grace, terima kasih, penting bagi saya uraiannya. Yang pertama, poin-poin yang harus dilakukan oleh orang tua membantu saya mengurai kondisi yang sudah mulai tidak sehat akibat pandemik. Namun sepertinya memang membutuhkan energi besar untuk melakukan itu. Bagaimana agar energi besar itu hadir, Bu Grace? Yang kedua, bagaimana dengan peran fasilitator atau guru PAUD, Bu Grace? Adakah hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait daring selama pandemik ini? Begitu, Bu, pertanyaannya. Oke. Silakan. Iya. Oke, makasih Ibu Maya. Supaya energi tetap besar ya. Energinya jangan dipakai untuk hal yang negatif, Bu. Energi positifnya yang diperbanyak. Ya. Seperti tadi saya katakan, situasinya boleh seperti ini, boleh cukup ya, boleh dikatakan berat seperti itu ya. Tapi lalu kita bagaimana bereaksi terhadap situasi itu. Nah, kalau kita bisa cukup positif, kita bisa berpikir untuk hal-hal yang positif, maka energi itu pun juga akan terkumpul seperti itu. Jadi ketika ada yang negatif, kita harus cepat untuk hilangkan. Memang itu perlu waktu, perlu proses seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan, misalnya ya kalau ada kebiasaan untuk meditasi, misalnya ya, menenangkan diri seperti itu, atau aktivitas spiritual yang mungkin juga bisa menenangkan. Itu juga bagian dari upaya untuk membuang energi negatif, sehingga energi positifnya itu akan menjadi semakin besar. Itulah akhirnya kita punya energi yang makin besar. Jadi semua yang positif, itulah semua yang kita hadirkan seperti itu. Tidak memaksa diri, tidak menuntut diri, seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan peran fasilitator atau guru PAUD? Adakah hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait daring? Ya, PAUD apalagi ya. Ini tentu perlu sangat fleksibel seperti itu. Anak-anak ini masih memerlukan lebih banyak kehadiran orang tua, kehadiran guru, begitu. Jadi situasi ini
ya dibuat enjoy sajalah seperti itu, karena PAUD toh belum juga ada target yang seperti anak-anak misalnya SD yang sudah kelas 4 ke atas begitu ya. PAUD ya enjoy saja, dinikmati saja, bermain saja. Semua aktivitas yang menyenangkan itu dilakukan. Kalau memang memungkinkan dalam daring itu ya berarti kreativitas dari guru atau fasilitator PAUD ini yang lebih dituntut supaya bisa hadir yang menyenangkan. Sekarang kan banyak ya dari sumber-sumber Pinterest itu yang bagus-bagus, yang menarik perhatian anak, dari warna, dari gambar, dari gerakan, apa yang disukai oleh anak-anak itu yang disajikan ke mereka begitu. Jadi itu bikin mereka menjadi senang. Jadi ciptakan semua yang positif, saya pikir itu. Itu Mbak Esti. Oke. Selanjutnya dari... Terima kasih Bu Grace. Sama-sama Bu Maya. Baik, selanjutnya dari Mas Andi, Irin, atau Mas atau Mbak nih. Adakah orangnya langsung boleh? Bagaimana cara mengelola stres orang tua, khususnya pada ibu bekerja dan juga menjadi guru saat pandemi? Terima kasih sebelumnya, Ibu. Ya, mungkin ini pertanyaannya ke siapa ini? Ini bisa untuk Mas Fitra kayaknya ya Bu ya. Yang juga menjadi guru dan juga menjadi bapak, bukan jadi ibu sih. Ya, bagaimana cara mengelola stres ortu khususnya pada ibu bekerja? Ya, ini dialami oleh istri saya ya. Istri saya juga bekerja sebagai guru. Cuman di sekolahnya mengajarnya siang gitu ya. Pagi ya di rumah gitu bantuin anak-anaknya pembelajaran online. Kalau dibilang mengelola stres ya memang stres ya memang. Ya, cuman tadi yang udah disampaikan oleh Bu Grace atau Mbak Grace ya melakukan relaksasi gitu ya. Kemudian kalau dari Islam ada ada wudhu, bisa berwudhu dulu gitu ya. Kemudian pagi itu kan waktunya bisa sholat duha gitu ya, sholat duha dulu gitu. Jadi ya mamanya atau ibunya itu time out dulu gitu. Time out dulu. Nah sementara mamanya ibunya time out, anak-anaknya ya main gitu. Ya main bisa sama. Kebetulan kami berdekatan rumahnya dengan saudara-saudara saudara ipar gitu ya. Jadi ya mereka main dulu gitu. Nah, cuman kalau ibu bekerja yang dimaksud adalah ibu bekerja seharian gitu ya, dari pagi sampai sore, ya ini juga repot juga gitu ya. Di beberapa temennya anak saya yang ibunya seperti itu juga mereka kesulitan gitu untuk memenuhi tagihan-tagihan tugas pembelajaran dari gurunya gitu. Akhirnya mereka juga ada grup WA gitu ya, kemudian bernegosiasi dengan gurunya gitu. Bu, gimana kami atau saya yang ibu yang bekerja itu ya maksud saya itu bekerja dari pagi sampai sore gitu. Jadi bagaimana gitu? Ya udah akhirnya dari pihak sekolah, dari gurunya melonggarkan. Ya udah Bu, terserah pokoknya yang penting tagihannya diselesaikan gitu. Jadi artinya tidak terbatas pada waktu pagi misalnya jam 7 sampai jam 10 atau jam 12 gitu. Tapi ya terserah lah jam berapa aja, yang penting tugasnya atau tagihannya diselesaikan gitu. Kalau sebagai guru ya tadi saya tidak tidak memberikan target yang tinggi gitu. Yang penting mereka mengikuti, yang mereka mengerjakan gitu. Kalau misalnya ada kesulitan ya saya japri misalnya, atau saya minta mereka japri saya kalau kesulitannya apa di mana gitu. Nah, sebisa mungkin saya bantu untuk menyelesaikan kesulitan itu.
Kurang lebih seperti itu gambarannya untuk Mas atau Mbak nih, Andi Irin. Terima kasih. Silakan, Hesti. Ya, sebenarnya yang menarik adalah Mas Fitra ini menjadi guru juga, menjadi guru, menjadi orang tua, dan juga menjadi konselor dari siswa SMA-nya ya, sekolahnya. Nah, saya ingin menanyakan, saya juga ingin bertanya nih Mbak dan Mas Fitra, terkait dengan sebagai konselor, adakah pengalaman sebagai guru BK di sekolah, curhatan dari para guru misalnya, untuk bagaimana, apakah ada tips-tips dari Mas Fitra kepada mereka gimana supaya bisa survive? Sementara Mas Fitra sendiri sebagai guru BK juga menampung banyak curhatan, juga mengatur jadwal di sekolah, begitu. Ada nggak yang bisa di-sharing? Ya, satu hari saya lihat status WA teman saya, dia guru fisika gitu ya. Dia bilang, stres nggak sih, kata dia gitu. Udah diajarin berulang kali, nggak ngerti-ngerti juga gitu. Nah, terus akhirnya karena saya baca status WA dia, saya japri dia kan. Saya jelaskan bahwa ya bagaimanapun, pertama tadi pembelajaran online ini punya keterbatasan gitu ya, bahkan bisa dibilang banyaklah keterbatasannya gitu. Sementara pelajaran fisika bukanlah pelajaran yang mudah bagi sebagian besar orang gitu. Dugaan saya juga ya, sampai saya bilang ya kapasitasnya cuma segitu, saya bilang gitu. Ya kalau bicara lebih saintifiknya lagi, IQ-nya cuma segitu gitu. IQ-nya cuma segitu, mau diulang berapa kali juga ya gimana gitu kan. Dengan tatap muka langsung aja susah gitu kan, ribet. Ini apalagi dengan online gitu. Yang kita di mana entah anaknya di mana gitu ya. Itu yang saya lakukan ke teman saya yang guru fisika gitu ya. Ya beberapa juga ada seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana mengelolanya sebagai guru BK, sebagai orang tua di rumah gitu, sebagai sama teman, on the spot aja sih teh gitu ya, nggak harus gimana, tapi ketika kita menemukan ya kita cheer up gitu. Apa sih masalahnya gini gitu. Terus dia cerita, nah ketika dia cerita ya berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu. Nah begitu juga di rumah gitu ya. Di rumah ya khususnya dengan mamanya ya, dengan istri saya gitu. Ketika dia mau ngasih materi bahasa Indonesia, dia tanya, ini gimana caranya, gini. Oh ya udah gitu. Udahlah, pokoknya yang penting dalam tanda kutip ya sebisanya seadanya gitu. Jadi memang benar-benar menurunkan target-target akademik gitu ya. Karena kalau tetap bertahan di target-target akademik ya makin stres yang jelas gitu. Gitu Tesli. Jadi sebenarnya kuncinya adalah di menurunkan target akademik ya, menurunkan ekspektasi ya, mengelola ya sebenarnya ya. Gitu ya, Mas? Iya, betul. Oke. Iya, betul. Ini ada tanggapan atau komentar dari Mbak Anne Octavia juga dari KMI untuk Mbak Grace. Terima kasih Mbak Grace, penjelasannya menarik terkait dengan belajar di rumah. Rupanya Mbak, itu timbul masalah baru, anak jadi lengket dengan gadget. Apakah ini termasuk tanda anak sedang stres? Terus bagaimana melepaskannya? Karena sebagai orang tua kadang membiarkan juga agar orang tua tidak terganggu. Ini kayaknya lagi ngomongin saya juga nih. Gimana nih Mbak? Ya, saya justru tertarik sekarang ke pertanyaan yang keduanya ya. Karena sebagai orang tua terkadang membiarkan. Membiarkan agar orang tua juga tidak terganggu. Ya ini pembiasaan kan, habit ya. Habit yang dibangun ya akhirnya jadi terus. Jadi ketika di awal selalu perlu ada aturan yang ditegakkan, tetapi aturan itu disepakati antara orang tua dan anak. Jadi aturan itu kalau disepakati bersama dengan anak, maka anak juga merasa bahwa dia mengambil tanggung jawab. Itu pembelajarannya. Tapi kalau satu arah, orang tua, kamu gini. Anak pasti menolak ya. Tetapi didengarkan,
maunya apa, apalagi dilihat juga faktor usianya kan, terkait dengan screen time-nya. Screen time-nya kan untuk anak 3 tahun, 4 tahun dengan anak yang 9 atau 10 tahun tentu kan agak berbeda. Semakin kecil usia, maka screen time juga harus makin singkat. Karena itu terkait dengan kesehatan mereka juga ya. Nah, itu juga harus diperhatikan seperti itu. Kemudian itu tadi, selalu dibicarakan, disepakati bahwa boleh kapan, waktunya, berapa lama. Jadi itu terus dilatih. Akhirnya anak tahu bahwa oh ini aturannya dan saya tidak dilarang, tetapi ada aturan yang harus saya penuhi karena 1, 2, 3. Akhirnya dia paham seperti itu. Jadi selalu interaksi orang tua dan anak, bukan semata karena anaknya sendiri ya. Selalu interaksi antara orang tua dengan anak. Seperti itu ya, Ibu Ane. Kemudian lanjut ya, Mbak Esti. Iya, kan kalau Mbak Ane ini kan anaknya 1 nih Mbak ceritanya. Ya. Kalau saya nih anaknya 3, terus mereka misalnya perlu waktu buat screen time untuk gadget gitu misalnya. Itu kan jadi kalau dikumulatifkan jadinya banyak tuh, panjang tuh waktunya. Kalau untuk mereka bermain gadget. Nah itu jadinya gimana tuh Mbak untuk pengaturnya? Saya juga baru ngeh juga soal aturan ini. Maksudnya kan setiap anak dilihat dari usianya, lalu berapa lama anak ini boleh pakai. Oh maksudnya jadi bareng-bareng gitu? Jadi kalau nunggu kakaknya 1 jam, setengah jam, yang tengah 1 jam, yang kecil setengah jam, jadi panjang juga sebenarnya waktu mereka bermain gadget. Oh ikutan 3-3-nya begitu? Iya, iya. Oh ibunya harus ngatur, kembali disepakati ya. Kembali disepakati aturannya seperti ini, kemudian kenapa begitu. Anak-anak buat mereka mengerti kenapa harus seperti itu. Tidak satu arah seperti itu. Ya mungkin buat yang ibu-ibu lain juga, yang ibu-ibu muda, misalnya ternyata tahu-tahu ada 3 gadget, 4 gadget, terus anaknya 3, terus jadi satu-satu. Nah akhirnya ternyata mesti ada aturannya ya Bu ya. Mesti ada aturannya Mbak, seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Grace. Nah selanjutnya dari Bu Agati nih, Mbak, ini senior kita nih Mbak. Dari Bu Agati, biasanya sejauh apa guru bisa membantu anak belajar di rumah, di mana kedua orang tuanya kerja dan juga kurang memahami pelajaran anaknya. Sejauh apa guru bisa membantu? Oh, ini kayaknya ke Mas Fitra kali sama ya? tadi sama Pertanyaannya ya. Ya, baik. Sejauh apa guru bisa membantu anak belajar di rumah? Ya, yang pertama memberikan instruksi dengan cermat dan teliti gitu ya. Beda pembahasan atau bahasa di tatap muka dengan di online gitu ya. Karena kalau bahasa di tatap muka kita bisa dengan ekspresi, bisa dengan gerak tubuh, dengan gerak badan dan seterusnya. Memperagakan sesuatu pun juga mudah gitu. Tapi kalau misalnya di online kan yang dibaca oleh anak, oleh orang tua, apalagi kedua orang tuanya bekerja dan juga kurang memahami pelajaran, ini repotnya double-double jadi gitu ya. Repotnya jadi double-double. Ya, guru pertama membuat bahasa instruksi pembelajaran yang dipermudah sesederhana mungkin gitu. Yang kemudian juga ya tadi menurunkan target akademiknya gitu. Membantu anak belajar di rumah, ya misalnya kalau pembelajaran itu ada sumbernya, ada linknya misalnya bisa kalian browsing di sini misalnya, bisa kalian lihat atau pembahasannya di sini atau lihat YouTube-nya di sini misalnya. Nah itu juga bisa membantu gitu ya. Nah, kalau orang tua yang kurang memahami pelajaran, ya mau nggak mau kita sebagai orang tua untuk zaman sekarang ya baca lagi gitu, belajar lagi gitu ya.
Sama seperti yang kami lakukan, walaupun kami guru, saya dan istri saya guru, awalnya tidak terbiasa dengan Google Classroom gitu ya, Google Meet, Google Duo itu nggak familiar gitu ya. Kami belajar lagi gitu. Ya ini otomatis menjadi tuntutan juga ke orang tua untuk apa ya, sama-sama belajar lah sama anaknya gitu. Jadi bukan menyerahkan sepenuhnya ke anaknya untuk belajar sendiri gitu, tapi juga yuk sama-sama belajar. Papa juga nggak bisa, mama juga nggak bisa, coba deh kita lihat sama-sama gitu. Nah, guru bisa membantu misalnya dengan memberikan link-link sumber gitu ya. Misalnya bisa dilihat di link ini, nanti gurunya yang mencarikan misalnya, terus di-share ke anak-anaknya gitu. Atau misalnya bisa juga dilihat di YouTube misalnya. Jadi kurang lebih bisa membantunya seperti itu, Pasti. Ya. Ini Ya, dari kalau tadi ini ada ya yang ditanya, Bu. Kalau muridnya banyak repot juga ya. Iya. Oh iya, Bu Agati silakan. Gimana, Bu? Iya, maksudnya kalau muridnya banyak ya untuk memberikan perhatian satu-satu itu caranya bagaimana itu ya Pak ya? Supaya mereka itu ya mendapatkan perhatian yang sama itu antara satu dan yang lain. Cara membagi waktu, terus bagaimana caranya bisa memberikan apa ya pemahaman pada mereka satu-satu ya kalau seperti itu. Ya kalau pemahaman Anaknya satu-satu. kelas SMP nih. SMP ya, Bu? SMP kelas berapa, Bu? Kelas 2. Kelas 2 Kayaknya SMP anaknya ya? itu sudah stres ya. Orang tuanya memang kerja dari pagi sampai sore. Dan lagi pula ya susah lah diharapin. Kalau dia mesti belajar lagi buka Google seperti itu ya. Nggak mungkin. Mungkin lebih pintar anaknya ya. Pintar anaknya, Bu. Dia lebih pintar anaknya. Tapi anaknya kadang-kadang suka ya itu Pak stres, nangis ya. Terus marah-marah. Karena dia juga, anaknya juga introvert mungkin ya. Jadi kurang berani bertanya. Oke, baik Bu Agati, saya paham keadaannya. Ya, Ibu sebagai orang tua bisa mengkomunikasikan keadaan anak ke orang tuanya, ke gurunya maksud saya. Jadi sampaikan ke gurunya, Bu, anak kami begini gitu. Kami kedua orang tuanya juga bekerja. Kira-kira ada cara lain nggak? Ada alternatif lain nggak misalnya seperti itu. Jadi ini juga dialami anak saya, Bu Agati. Anak saya kesulitan menyelesaikan satu tugas gitu ya. Terus saya bilang ya udah bilang aja ke gurunya gitu bahwa anaknya nggak bisa dan ibunya juga nggak bisa gitu. Terus apa yang dilakukan sehingga di situ ada transaksi, mungkin ada negosiasi gitu ya, negosiasi ulang antara orang tua dengan gurunya gitu mengenai pembelajaran anaknya. Jadi orang tuanya minta supaya langsung aja ya komunikasi sama gurunya begitu ya. Iya betul Bu. Ya, oh ya oke deh ya Pak. Ngomongin lagi ke gurunya gitu. Jadi orang tuanya mesti aktif juga ya. Iya. Ya, makasih. Ya sama-sama. Ya, terima kasih. Ya, silakan Resti. Ini kayaknya bukan hanya orang tua ya yang mengalami kendala, tapi juga nenek dan kakek yang jagain anak-anaknya dari orang tua itu. Jadi jagain cucunya nih, yang orang tuanya kerja, nenek kakeknya justru harus ngajarin, sementara harus belajar Google Meet, Zoom, atau apa. Kalau ibu saya sudah bilang, Mama nggak mau tahu deh kalau ini, katanya. Jadi kita harus handle. Untuk yang kakek nenek yang ada di sana, semangat. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini ada komentar dari Mas Wijanarko, Mas Wiwit. Boleh langsung, Mas Wiwit, bisa di on cam. Silakan, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Mbak Grace, Kang Riki, Kang Fitra. Ya, di situasi sekarang ini memang sebuah pengalaman baru ya Bu, ketika segala sesuatunya
sama-sama baru gitu di masing-masing pihak, baik guru, orang tua, dan siswa. Nah, kebetulan saya di sekolah itu memutuskan untuk terjun menjadi koordinator orang tua dan guru ya di kelas anak saya, dan saya memang bisa merasakan bagaimana tingkat kecemasan atau tingkat stres dari sisi guru maupun dari sisi orang tua juga gitu, terkait menentukan metode yang tepat dan efektif untuk pembelajaran khususnya di kelas 1 SD gitu. Jadi ya ini sharing sedikit aja. Jadi bawaannya karena saya mempelajari ilmu psikologinya, jadi ya selalu ada keinginan untuk membantu para pihak supaya yuk kita hadapin situasi ini bersama-sama. Demikian, Esti. Makasih. Ya. Cukup jelas suaranya? Cukup jelas, cukup jelas. Jelas. Ada yang mau ditanyakan, Mas Wiwit? Terima kasih. Dari Mas Wiwit ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan saya mungkin ya terkait menangani stres. Ada nggak Bu tips ya untuk membantu baik guru atau siswa atau orang tua siswa yang ya dia memiliki tingkat kecemasan yang tinggi menghadapi situasi pembelajaran di masa pandemi ini. Itu aja, Hes. Ya, terima kasih. Silakan kepada Mbak Grace, apakah mungkin ada tips untuk orang tua kayak komite sekolah, POMG, ketua kelas kali ya, ketua kelas, orang tua ketua kelas yang bisa bantu orang tua lain untuk menghadapi orang tua yang stres. Silakan Mbak Grace, mungkin ada tips yang bisa diberikan untuk orang tua seperti Mas Wiwit misalnya yang jadi pendamping orang tua lain. Iya, oke. Terima kasih. Ini jadi grup ya. POMG. Tentu kalau ya POMG kan, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Artinya kan sama-sama semua sedang menghadapi situasi yang sama begitu. Yang bisa kemudian dimunculkan adalah kesadaran bersama bahwa ini situasinya seperti ini sulit, sehingga kita perlu fleksibel untuk menghadapi situasi ini. Seperti itu. Jadi, kalau sama-sama kan kita merasa tidak sendiri ya. Artinya bahwa bisa saling menguatkan, bisa saling mendukung, bisa saling mencerahkan, sehingga bisa mengurangi stres ataupun kecemasan yang dialami. Karena saya juga gitu kok, sama kan, jadi rupanya ada teman gitu ya. Itu fungsi dari kalau dilakukan grup terapi itu seperti itu kan, misalnya para penderita kanker mereka kan ada dalam satu grup ya, sehingga itu bisa saling menguatkan seperti itu. Kalau grup positif seperti itu saya pikir. Jadi diarahkannya ke hal-hal yang positif. Kemudian tadi ada yang anak cemas gitu ya. Anak mengalami kecemasan. Iya, anak mengalami kecemasan, orang tua juga cemas. Sama-sama. Ya, kalau orang tua tentu dalam grup tadi bisa untuk saling curhat seperti itu, dan tentu juga kadang orang tua juga bisa memilih kepada siapa dia lebih tepat untuk curhat. Jadi tempat curhat pun dia perlu pilih sehingga dia mendapatkan apa yang diinginkannya dari curhatnya itu. Jadi setelah curhat dia malah jadi plong. Jangan setelah curhat dia malah jadi nambah beban seperti itu ya. Jadi dia juga, orang tua juga perlu memilih siapa teman curhat yang paling tepat untuk yang bersangkutan. Oke, memilih menjawab teman curhat ya. Apakah Pak Wijanarko? Siap, terjawab Bu. Makasih. Baik, terima kasih. Ya, rupanya mencari komunitas positif, grup positif tuh penting juga ya Mbak ya, buat di sekolah ya.
ketemu ibu-ibu yang positif. Sangat Kalau bapak penting. jarang biasanya nih. Mas Wiwit aja nih yang lagi ke sekolah nih. Yang jadi ketua PUMG. Selanjutnya ada dari Bunda Ugik. Mungkin Bunda Ugik silahkan boleh mungkin on cam dan di unmute suaranya untuk memberikan pertanyaan. Silahkan Bunda. Iya, saya pengen tadi yang pertanyaan mengenai regulasi emosi orang tua ya menghadapi anak yang saya sendiri, anak saya yang paling kecil itu sekarang kelas 3 SMA. Jadi dia ada ikut apa namanya, selain belajar di sekolah, dia ikut bimbingan tes yang cukup serius gitu ya. Dan saya melihat tekanan itu terlihat banget gitu. Jadi sangat gampang marah, bahkan ke saya, ke kakak-kakaknya juga gitu ya. Nah, terus apa namanya, dari sisi kami regulasi emosi itu apa saja yang harus dikerjakan selain tadi ya healing sama menurunkan, kalau dibilang kita harus menurunkan target, sepertinya apa namanya, saya apa ya, nggak terlalu ini, tapi maksudnya target itu kan dibuat sama sekolah dan pihak kursus ya gitu ya. Saya lebih ke regulasi emosi saya nih gimana nih gitu dari sisi psikologi klinisnya. Terima kasih. Jadi regulasi emosi ibunya. Iya betul. Apa yang ibu rasakan melihat kondisi si anak? Saya melihatnya kasihan ya, kalau dalam kondisi saya lagi enak hati, nerimanya kita lebih enak ya. Tapi pada saat kita juga ngerasa capek kan tersulut juga gitu Bu Grace ya gitu. Nah ya jadi gimana kita biar dalam kondisi selalu siap mendampingi gitu loh Bu. Oh ya, oke. Jadi ini terkait persepsi ibu juga tentang anak ya. Artinya bahwa ibu merasa anak saya kayaknya tertekan, makanya dia cepat marah dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah perlu dulu diklarifikasi apakah benar yang ibu pikirkan itu dirasakan oleh si anak. Jadi diklarifikasi, kemudian dicek juga, divalidasi apa sebetulnya yang dirasakan oleh si anak. Kalau ibu cukup dekat, tentu itu bisa kemudian ngobrol ya. Tapi sebelum ngobrol ke sana, bangun dulu koneksi, bangun dulu hubungan yang membuat kedua belah pihak jadi nyambung, jadi nyaman. Jadi jangan tiba-tiba, jadi belum tersambung, belum ada koneksi kedua belah pihak, tiba-tiba ibu langsung to the point, anak bisa kaget atau dan sebagainya karena belum siap begitu. Jadi membangun koneksi dulu, kemudian ngobrol, tentu mencari juga waktu yang tepat. Ini ibu anaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan Bu, paling kecil kelas 3 SMA. Kalau perempuan kelas 3 SMA dengan ibunya, tergantung kedekatan ibu dengan putri ibu seperti apa. Kalau memang anak ibu paling dekat dengan ibu, tentu mungkin lebih mudah. Tapi kalau dia lebih dekat dengan mungkin kakaknya atau siapa, mungkin melalui mereka bisa untuk ngobrol apa sebetulnya yang dirasakan oleh putri ibu yang paling kecil ini. Jadi supaya ibu bisa mengklarifikasi dan memvalidasi pikiran-pikiran ibu sendiri tentang anak ibu begitu. Jadi tidak dengan persepsi, tidak dengan asumsi, tidak dengan dugaan, akhirnya ibu sendiri yang jadi bingung. Baik. Oke. Saya coba. Bismillah. Makasih Bu Grace. Sama-sama Bu. Sudah ya? Baik, sampai ya kita masih ada waktu 10 menit lagi untuk tanya jawab. Mungkin dari peserta apakah ada yang mau menambahkan pertanyaan, mungkin dari ada yang mau bertanya setelah ini? Silahkan. Bisa langsung, kalau tidak saya yang bertanya. Nah, kan kalau yang biasanya muncul stres... Ini ada pertanyaan nih. Oh iya, betul. Ini dari Bu Maya ya, Pak, kepada Mas Fitra. Sejauh mana sebetulnya interaksi orang tua terhadap sekolah di masa pandemi ini? Saya punya anak kelas 3 SMA dan yang ketika daring saya melihat langsung.
dan ada beberapa masukan buat sekolah. Gimana nih Bu Maya? Silakan Bu, dibuka Bu, di on cam aja Bu. Atau suara. Iya, bisa terdengar jelas kah? Jelas Bu, jelas. Bisa. Iya, iya. Begini Mbak Fitra, ketika kita sebagai orang tua melihat langsung proses pembelajaran anak-anak di rumah, sehingga mau tidak mau kita melihat ada beberapa hal yang memang perlu didialogkan dengan pihak sekolah. Tapi bagaimana caranya agar pihak sekolah pun tidak terlalu merasa diintervensi terlalu sangat oleh kami sebagai orang tua, Pak. Jadi sebetulnya dari sisi apa? Karena kan memang orang tua kan tadi seperti kata Pak, siapa tadi ya, sebagai ketua PWMG itu ya, kami ada grupnya, orang tua sering curhat di situ kan tentunya. Akhirnya kita melis maksudnya. Melis beberapa poin, harusnya sekolah begini dan sebagainya. Tapi memang belum kami coba sampaikan kepada sekolah, mungkin ini momen tepat saya bertanya dulu nih pada Pak Fitra. Enaknya seperti apa sih gitu? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Maya. Berarti di sekolah anak Ibu ini ada grup orang tua ya? Betul Pak, ada grup orang tua tanpa pihak sekolah. Jadi biar kita bisa lepas gitu di situ ngobrolnya. Ya kalau misalnya memang ada tadi saya dengar juga sudah bikin list poin-poin yang akan disampaikan gitu kan. Justru itu malah bagus ya Bu. Artinya jelas apa yang mau disampaikan gitu kan. Poin-poinnya apa saja gitu. Nah, bisa disampaikan pertama sekali bisa ke guru BK-nya Bu. Di sekolah kan ada guru BK. Di sekolah anak Ibu ada kan ya, ada guru BK-nya ya? Ada. Ya, jadi disampaikan ke guru BK-nya poin-poin itu. Saya kira saat ini ya baik sekolah negeri maupun swasta dengan menerapkan protokol kesehatan bisa menerima baik muridnya maupun orang tua yang datang ke sekolah tentu dengan protokol kesehatan ya, dengan menggunakan masker dan seterusnya seperti itu. Janjian dulu gitu Bu. Janjian kira-kira siapa yang nanti akan bicara ke guru BK-nya gitu. Selain itu juga di sekolah kan ada humas ya Bu, ada wakahumas, itu juga bisa disampaikan. Nah kalau terkait dengan kegiatan pembelajaran juga bisa disampaikan ke bagian kurikulum Bu, bagian kurikulumnya. Nah ini mungkin nanti ya tadi ada diskusi, ada tarik ulur. Kalau tadi Bunda Ugi mengatakan target tidak bisa diturunkan, sebenarnya enggak juga gitu. Sekolah juga kan mereka sendiri juga punya keluarga, mereka sendiri juga merasakan kondisi yang sama gitu ya. Ini bisa didiskusikan lah dengan pihak sekolah gitu. Termasuk juga yang tadi bimbelnya gitu ya. Nah, jadi dengan mengkomunikasikan benar yang tadi disampaikan oleh Mbak Grace atau Bu Grace tadi, keadaan anak kami begini loh gitu loh, keadaan anak kami stres dan seterusnya gitu ya. Gimana nih baiknya gitu? Apakah tetap seperti ini atau misalnya targetnya tetap tapi misalnya dipecah-pecah misalnya dalam beberapa tahap misalnya gitu. Jadi saya kira baik pihak sekolah maupun bimbel tidak sesaklek itu ya, tidak sesaklek bahwa ini targetnya harus sekian-sekian gitu. Sekalipun itu 3 SMA gitu ya. Pengalaman saya dengan anak-anak kelas 3 SMA juga kurang lebih seperti itu. Buktinya saja kan UN aja hilang gitu kan. Terus kemudian UTBK juga yang tadinya ada beberapa poin ujian gitu kan, sekarang tinggal 2 apa kalau nggak salah, 2 atau pokoknya disederhanakan gitu. Termasuk yang unjuk kinerja gitu, yang unjuk kinerja kayak misalnya di jurusan misalnya di jurusan seni itu juga ada negosiasi ulang, ada pembahasan ulang mengenai targetnya gitu. Yang penting Ibu tadi udah punya poin-poinnya, disampaikan bisa ke guru BK-nya dulu gitu kan, kemudian bekerja sama dengan humasnya, kemudian dengan kurikulumnya gitu. Saya kira di bimbel juga sama ada
orang yang bertanggung jawab untuk target-target kurikulum. Karena di perguruan tinggi negeri sendiri pun juga sama keadaannya gitu. Mereka juga tidak menetapkan target sebelum keadaan pandemi ini gitu. Ada negosiasi-negosiasi ulang gitu mengenai target-target itu gitu. Kurang lebih begitu, mungkin untuk Bu Maya dan Bunda Ugi ya, kurang lebih seperti itu. Ya, dari Bu Maya sudah cukup apakah? Iya, terima kasih. Namun mohon maaf kalau ada akhirnya timbul pertanyaan baru buat Ibu Grace. Semoga berkenan. Silakan Ya, Bu. Iya, terkait tadi anak saya kan berarti kelas 3 SMA. Dia sudah masuk usia dewasa. Ketika para ibunya mempunyai tadi nih beberapa list poin yang akan disampaikan sekolah, apakah kami perlu juga mendialogkan dulu kepada mereka, Ibu? Mengingat mereka udah dewasa gitu ya, yang perlu juga melihat bagaimana pandangan mereka. Ya beda kalau misalnya anak saya masih kecil, mungkin saya bisa langsung ke sekolah. Nah ini kan terkait psikologi anak SMA kelas 3, apakah memang nyaman buat mereka ketika ibu-ibunya datang ke sekolah kemudian mengajukan beberapa usulan begitu, Bu Grace? Iya. Apakah yang diamati oleh ibu jadi keluhan juga anak? Ya, sebagian besar seperti itu sebetulnya, Bu Grace. Artinya mewakili kepentingan anak juga ya, mewakili suara hati anak-anak. Iya, cuman memang terkadang kan ada juga tipe anak yang, contoh teman saya, Ibu nggak usah ke sekolah ya, karena nanti yang ditanyain aku. Nah, gitu misalnya Bu Grace. Oke. Iya. Ya, itu bagus ya. Jadi anak tahu menyatakan apa yang dia inginkan. Ya tentu ibu perlu menyesuaikan juga karena memang kan yang di sekolah kan memang betul dia ya. Jadi memang sebaiknya didialogkan, dibicarakan karena mereka sudah lebih bisa memahami masalah, bisa juga mulai memecahkan masalah ya. Jadi memang lebih tepat untuk dibicarakan dengan anak-anak. Oke, baik. Terima kasih Bu Grace. Sama-sama, Bu. Oke, dari Bunda Ugi kayaknya masih raise hand, ada lagi yang mau ditambahkan, Bu? Di speakernya, Bu, di unmute. Ya, silakan di unmute. Iya. Silakan, Bunda Ugi. Bukan, ini saya nggak resen sebetulnya, kemencet aja, mohon maaf. Oh, baik kalau gitu. Selanjutnya Mbak Ataya. Ataya. Juga raise hand. Atau kepencet, silakan boleh di unmute. Ada yang mau disampaikan? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Ini hanya sekedar mau tanya aja, bagaimana caranya saya untuk memberitahukan bahwasanya dari teman-teman ini kita banyak yang komplain. Kami kan dari keluarga homeschooler ya. Kami punya murid 2 yang kemarin itu gagal ikut untuk ujian kesetaraan karena orang tuanya ini istilahnya menutup diri untuk anak-anak bisa datang ujian, walaupun itu ujian lewat online, dan mengatakan kepada pengawasnya itu, nggak usah ikut ujian karena corona, gitu loh. Jadi seolah-olah pengawasnya ini yang disalahkan menyebarkan virus corona, gitu loh. Sementara ini kita sendiri juga sempat serba salah, karena kan kondisinya memang semuanya harus serba online, dan dari Diknas sendiri juga kami juga membawahi anak-anak yang korban kekerasan gitu loh. Dan ini kan anak korban kekerasan gitu loh. Orang tuanya beneran nggak bisa ngasih kebebasan anak ini ikut ujian hanya karena menyalahkan corona dan takut kena paparan corona. Ini gimana saya harus bicara gitu, karena surat ujian ini sudah menyatakan anak ini tidak lulus
kesetaraan dan harus melanjutkan ujian kesetaraan tahun depan. Silakan Mbak Grace juga punya pengalaman di KPAI, silakan. Ya, ini sudah terjadi ya. Iya, Ibu, sudah terjadi. Surat ketidaklulusannya sudah kami terima tanggal 15 Juni kemarin. Saya tidak mengerti kebijakannya seperti apa, cuma yang jika sebelumnya dilakukan pendekatan secara pribadi, ini kan terkait soal pemahaman juga ya, corona itu seperti apa begitu. Jadi sebenarnya mungkin kami sudah melakukan pendekatan pribadi, Bu, karena bulan Januari sebelum ujian, itu kan ujian biasanya Maret atau April ya, untuk ujian kesetaraan, itu kan seluruh Indonesia bersamaan dengan sekolah yang formal. Nah, Januari, Februari itu kami sudah melakukan pendekatan, tapi dari pihak orang tuanya itu langsung, nggak usah ikut ujian gitu. Setelah itu, Maret, akhirnya kita kena corona semua, begitu kita datengin lagi yang ketiga kalinya, surat SKTM sudah kami tanda tangani, sudah kami terima, kemudian dari beberapa legal officer-nya udah jelas kalau anak ini korban kekerasan, akhirnya kita udah langsung free ya, langsung free untuk ujian semuanya, PKBM-nya sudah di-free-kan oleh yayasan kami, begitu sudah jebret kena corona, langsung ini orang tuanya langsung bilang, nggak usah kamu pergi, kamu nggak usah ikut ujian gitu loh. Jadi seakan-akan mengusir kami yang bawa fasilitas laptop, wifi dan semuanya ini, bahwasanya ayo kita ujian gitu loh. Karena sayang tinggal beberapa pertemuan lagi gitu loh. Dan ternyata beneran kami dapat informasi anak ini tidak diluluskan gitu. Ya, oke. Ini termasuk untuk pertanyaan terakhir mungkin dari Bu Grace, nanti bisa menyampaikan tanggapan. Nanti juga mungkin lebih tepat ada dari Ketua KMI, Bang Riki juga menyampaikan tanggapan sekaligus penutup acara. Silakan Mbak Grace. Terima kasih Bu tanggapan. Ya. Tanggapan apa ya? Ya, ada yang mau ditambahkan mungkin? Ya, saya pikir ternyata cukup banyak ya yang perlu menjadi perhatian bersama begitu. Ternyata bahwa pandemi ini menimbulkan dampak yang bisa jadi tidak hanya saat ini saja, tetapi justru setelahnya. Nah, karena itu penting adalah bagi kita untuk bisa mensiasati ketika masa pandemi ini. Justru membangun kekuatan, membangun daya tahan, membangun ketangguhan pada keluarga ya pertama tentu. Dengan melakukan berbagai penyesuaian dan khususnya adalah bersikap menerima keadaan ini, kemudian meresponinya dengan positif, sehingga akan muncul kekuatan yang akan terus bertambah, sekalipun memang banyak tantangan begitu, tetapi itu harus dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk terus belajar dan memperkuat keluarga, memperkuat anak-anak, sehingga selesai pandemi justru kita jadi pemenang atas pandemi, bukan jadi kita malah jadi malah jadi terpuruk karena pandemi, sehingga sesudah pandemi kita menjadi orang yang bermasalah begitu. Jadi gunakan kesempatan ini secara positif. Lihat bukan sebagai ancaman tapi sebagai tantangan, sehingga memotivasi kita untuk mencapai yang terbaik begitu. Terima kasih Mbak Grace. Dari Mas Fitra, ada kalimat-kalimat yang mau diucapkan untuk menutup acara? Untuk selanjutnya kita ke Bang Riki. Silakan Mas Fitra. Oke, baik.
Untuk sebagai orang tua, ya kita perlu memahami keadaan anak-anak kita ketika pembelajaran online gitu ya. Kesulitannya apa saja gitu. Kalau kita bisa terlibat ya terlibat, kalau tidak bisa ya segera komunikasikan ke gurunya gitu. Kalau misalnya ada grup orang tua, ya seperti tadi disampaikan oleh Mbak Grace, bisa berbagi cerita, bisa berbagi pengalaman, bisa saling mendukung di grup orang tua itu. Kemudian juga saya kira pihak sekolah juga terbuka, seketat apapun atau sedisiplin apapun sekolah juga pasti membuka ruang untuk komunikasi dengan orang tua gitu. Karena kan trilogi pendidikan itu kan ya orang tua, ya masyarakat, dan sekolah itu sendiri gitu. Jadi artinya masukan-masukan dari orang tua juga justru penting buat sekolah gitu. Yang lebih besarnya lagi memang tadi seperti saya dengar dari Metro TV, KPI gitu juga sedang melakukan penjembatanan gitu ya, menjembatani kondisi ini, membicarakan hal ini dengan Kemendiknas, kemudian dengan berbagai dinas pendidikan di berbagai kota gitu ya, sehingga tuntutan atau tagihan-tagihan akademik itu bisa dinegosiasikan ulang gitu, sesuai dengan keadaan-keadaan peserta didiknya gitu. Nah, semua ini perlu tersambung ya komunikasinya antara orang tua, sesama orang tua, dengan dengan gurunya, dengan sekolah gitu, dengan pihak yang lebih besar lagi, dinas pendidikan, bahkan Kementerian Pendidikan Nasional gitu. Ini memang perlu dikomunikasikan, dibahas lebih lanjut gitu ya. Di level rumah, di level orang tua ya lakukan yang bisa dilakukan dengan memperhatikan keadaan anak kita gitu. Kurang lebih seperti itu pasti. Terima kasih Mas Fitra atas paparannya yang komprehensif. Kepada Bang Riki, kami persilahkan untuk menutup acara. Silakan. Kami juga ingin mengingatkan bahwa hari Sabtu ini akan ada workshop terkait manajemen stres untuk guru dan orang tua. Jadi para guru dan para orang tua silakan bergabung dalam workshop tersebut. Rangkaian acara ini akan diselenggarakan selama bulan Agustus, yang menjadi rangkaian dari kegiatan online sharing dan workshop dari Kesehatan Mental Indonesia. Bang Riki sudah siap untuk menutup acara? Silahkan, Bang Riki. Iya, baik. Terima kasih Teh Esti, terima kasih Bu Grace dan Bang Fitra yang telah memberikan penjelasan paparan dengan sangat sederhana. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah kondisi bencana, ini adalah situasi yang abnormal. Dalam kacamata bencana, bahwa apa yang kita alami, kita rasakan, kita pikirkan, itu adalah hal-hal yang normal dalam situasi yang abnormal. Jadi yang anak-anak kita rasakan itu adalah hal-hal yang normal dalam situasi yang abnormal. Di situasi bencana ini, semua di antara kita adalah survivor, ya. Semua di antara kita mengalami tekanan. Jadi bukan hanya anak yang stres, tetapi semua di antara kita adalah survivor yang tentunya juga mengalami stres. Jadi stres pada anak saat belajar di rumah ini adalah permasalahan yang sudah multidimensi. Pertama, ternyata ya saya survei kecil-kecilan, beberapa waktu yang lalu saya mengajar workshop di beberapa tempat di sekolah. Ternyata sahabat-sahabat, guru-guru juga mengalami stres. Stres dalam keadaan bencana seperti ini, ya menghadapi bencana ini, juga stres menghadapi teknologi baru. Ya, mereka juga masih belum tuh yang tadi Bu Grace ceritakan, paparkan, bahwa mereka juga sedang melakukan penyesuaian-penyesuaian bagaimana sih menggunakan metode yang baik, yang tepat, agar anak-anak ini nyaman dalam belajar, terus hasilnya maksimal. Ini guru-guru juga masih bingung, masih stres gitu. Apalagi guru-guru yang, mohon maaf, gaptek gitu.
Yang kedua juga permasalahan ini akhirnya juga timbul kepada anak-anak kita sehingga belajarnya nggak maksimal. Karena gurunya bingung, otomatis anaknya juga akan bingung juga. Dan juga dilengkapi ketidakbiasaan orang tua atau ketidakhadiran orang tua ya selama ini dalam membimbing anak, mendampingi anak dalam pembelajaran. Nah, dari diskusi tadi, dari diskusi Bu Grace dan Bang Fitra dan Mas Wijanarko dan teman-teman sekalian, saya menangkap apa yang dikatakan oleh Bu Grace. Yuk teman-teman kita buat grup support yuk. Ya, jadi sekolah juga butuh masukan-masukan dari kita sebagai orang tua. Kita juga bisa menilai bahwa Pak, Bu, kayaknya ada model pembelajaran yang lebih menarik agar anak-anak itu lebih menyenangkan belajarnya. Nah ini saran saya dan itu sangat memungkinkan agar guru juga nyaman dan anak-anak juga maksimal dalam pembelajaran. Yuk Bu, kita buat grup support untuk sekolah kita ya agar anak-anak kita bisa mendapatkan pencapaian pembelajaran yang maksimal. Seperti itu, Mbak Hesti. Sambil menutup, kita foto bersama dulu terkait dengan ini. Boleh yang masih ditutup kameranya bisa dibuka, silahkan. Mungkin mukanya masih cantik-cantik dan ganteng-ganteng meskipun sudah malam. Silahkan senyum dulu, saya akan berhitung, nanti kita karena nggak tahu frame-nya yang mana, silahkan 1, 2, 3. Ya, selanjutnya masih ditahan. Ya, sebentar ya. Oke. Silahkan dibuka, 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kita pasti tetap bertahan di grup. Jadi silahkan kalau mau ada yang mengajukan pertanyaan lebih lanjut terkait ini, kami berikan waktu sampai sesi yang berikutnya, sesi seminar berikutnya. Jangan lupa mendaftarkan diri dalam workshop dan juga seminar yang akan datang. Terima kasih. Sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu Grace. Terima kasih, Mbak Fitra. Terima kasih Mbak Hesti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah mau ditutup. Sudah mau ditutup. Halo Bu Hati-hati. Halo Hesti. Kamu di mana aja nih? Ada terus nih. Cuman aja Bu, minggu depan hostnya beda lagi. Aku pengen tahu kan anakmu kan 3 tuh ya. Kecil-kecil, kalau aku sih nggak ada di sini anak kecil sudah pada mahasiswa, sudah pada nikah. Itu suka ada ini sih apa kayak di kampus kan dosen bikin grup-grup belajar sama kelompok mahasiswa gitu. Kalau di SD SMP ada gitu juga nggak sih bikin Zoom kelompok bareng belajar, gitu? Kelompok belajar anak-anak. Jadi kayak Zoom kita juga, kayak kita nge-Zoom gitu rame-rame tapi berkelompok-kelompok gitu. Misalnya bahas topik satu grup tapi bukan ya. Yang ada sesi belajar dari Kang Firman kalau nggak salah, dia bikin kayak komunitas bakat anak gitu misalnya. Apa mau yang begitu atau mau yang akademis misalnya, Bu? Mungkin yang akademis ya, yang sehari-hari dia pelajari. Misalnya mereka ada masalah ya, di satu bab, nanti untuk pendalaman gitu, bikin seksi tambahan. Kayak les private, kayak kalau di sekolah kan les private ditambah jam belajar gitu kan. Tapi kalau dalam masa pandemi ini, les private-nya melalui Zoom aja gitu. Jadi mungkin anak-anak yang nilai-nilainya di bawah-bawah, yang kurang gitu, dikasih waktu, kasih les private tapi melalui Zoom gitu. Ada kayak gitu nggak sih?
Ada sih. Tapi sebenarnya menarik ya, karena kan anak-anak itu kan mereka sukanya kayak gamification gitu. Kayak mereka kan sukanya modelnya model main game, belajar tapi model main game. Kalau punya temen yang bisa belajar bareng kan sebenarnya asik ya. Tapi mungkin itu anak SMP kali, level SMP yang bisa begitu. Iya, SD belum ya. Ini kebenaran Kalau si SD, anak saya sampai kelas 6 belum sih. Kalau anak SD itu ya repot juga ya kalau mereka mengalami kesulitan belajar ya. SD tuh malah lebih kompetitif. Jadi SD tuh masih lebih kompetitif, malah kayak siapa ranking 1 gitu loh. Jadi kalau ada yang rankingnya lebih tinggi malah jadi julit-julitan. Kalau SD, ya nggak? Ya nggak. Kalau SMP lebih peer group, lebih klik gitu. Kalau anak SD itu, kalau mereka ada kesulitan, mereka larinya ke siapa kalau ibunya nggak ada di rumah? Kalau SD? Atau mereka telepon temannya? Jarang sih ngomongin pelajaran kalau anak SD mah. Enggak ya, mereka cuek aja ya. Ngomongin pelajaran kok. Iya. Tapi kalau tugasnya diminta suruh kumpul, tugasnya belum kumpul kan mereka pasti ini dong. Gelisah juga kan? Itu iya. Iya. Kalau Teh Hena nih, Teh Hena anaknya banyak. Anakku spaghetti. Halo. Ini anaknya 4, ada yang seumur anak saya juga. 4. Terus setiap anak itu karena megang handphone kan ya, mereka punya grup dengan teman-temannya yang lain. Kalau misalnya belum sempat kumpulin tugas, pasti mereka berkomunikasi itu saling. Kamu belum ya, kamu kan lihat di grup ada laporannya kan yang sudah melaporkan itu belum, tapi lumayan deh, sudah waktunya udahan juga kayaknya. Bu Agati masih ingat saya enggak? Kita ya. Ini kayaknya suaranya putus-putus. Aku live ya, ya. Makasih banyak ya teman yang lain. Ya. Yuk, dadah. Assalamualaikum. Kita tutup ya. Suaranya Terima kasih. Nah.